Bantu sayang. Aku mau curhat dulu nggak, Cek? Oke, boleh curhat, tapi ingat ya, jangan pernah menyebut nama siapapun termasuk namamu sendiri, karena saya tidak ingin setelah viral kalian bilang minta take down. Kenapa sayang? Ya gini, ada masalah sama orang tua sih sebenarnya, Cek. Sama orang tuamu? Iya. Kenapa dengan gitu orang? loh, Cek. Hah? Biar belum masalah gitu loh, biar nggak terlupain gitu loh. Oh, oke, kenapa sayang? Ya. Aku kan apa namanya itu, aku di sini kan sudah hampir tiga tahun jalan aja ya. Ya. Tapi gimana ya? Sekarang kan posisiku kan itu apa itu namanya, lagi kayak itu loh, dia bantu dia bantu bapak lah, tapi sudah bisa sama ibu gitu loh. Nah, halo? Terus? Ya, terus kemarin kan ibu kan aku kan juga sekarang kan juga itu aja ya, apa itu namanya, proses bangun rumah gitu loh, Cek. Loh kok tadi ibu bilang apa itu namanya, ngatain aku, katanya kamu di sini tuh kerja itu buat apa kalau nggak buat anak gini. Padahal aku udah boleh tuh kirim buat anak. Aku di sini juga baru apa ya, kebohongan teman gitu loh, Cek. Sama paham kan lah. Tapi aku nggak cerita ke ibu soal aku di sini baru dapat musibah dari teman itu, aku nggak bilang ke ibu. Setelah itu terus masalah kedua itu, aku mau cerai sama suamiku tuh dipersulit sama ibuku, ya. Oke, saman pakai handfree, jangan disebuli sayang. Lek ngomong aja disebuli. Jangan pakai handfree, mungkin lebih mudah lagi. Aku itu apa itu jelas nggak? Dengar sayang, gimana? Ya, aku kan sekarang kan proses itu mau pisah sama suami ya. Terus mau proses sama suami, kan aku bilang ke ibu baik-baik ya, aku kan suamiku kan intinya itu sudah lepas tanggung jawab lah kan anaknya gitu aja. Aku tinggal kesini itu dia itu sudah melampaui batas lah perilakunya itu. Setelah itu aku bilang baik-baik sama ibu, aku mau pisah segini masalahnya. Sama ibu nggak boleh aja, coba. Maksudnya sama ibu nggak boleh, kenapa? Suruh nunggu aku pulang, katanya. Aku pulang belum tahu kapan, aku masih baru nambah kontrak di sini. Tapi kan aku ingin bersih dari suamiku, Cek. Kan kalau seandainya sudah bisa kan enak gitu loh, Cek. Enaknya kenapa sayang? Kan kamu di sini. Seandainya kamu cerai dan tidak, kan nggak dipakai, nggak usah buru-buru. Jangan emosi. Tapi si suami itu kayak gimana ya? Intinya tuh ungkit-ungkit kalau dia itu selalu ikut campur, uang gajimu buat apa, gini. Kayak aku itu kayak sumpah gitu loh, padahal aku sudah ngomong ke ibu. Padahal ibu sudah tahu perilaku suamiku kayak gitu. Aku kan pengen bebas gitu loh, nggak banyak apa yang udah aku di sini. Majikanku maafan, ketambahan di rumah kan kayak gitu, Cek. Tadi aku baru tengah sama ibu sebenarnya. Aku bikin rumah itu juga gimana ya boleh orang tua ikut nyaranin, boleh ya, Cek ya. Tapi jangan terlalu over gitu lah. Kita kan di sini kan butuh dukungan dari orang tua, bikin gini kan butuh dukungan. Tapi yang kayak ibu ya gimana ya, bukan saya benci sama ibu, enggak. Kayak dia itu kayak aku tuh buat ya dibuat ATM di sini lah, intinya itu aku suruh kirim sampai aku di sini itu sampai pinjam ke temen lah, gini lah ya, kalau temen ada, kalau nggak ada coba aku dari mana coba. Jangan memaksakan diri jika kamu tidak mampu. Ini syarat utama agar kita hidup lebih tenang. Walaupun ibumu, temanmu, ataupun suamimu, sebenarnya hanya kamu yang bisa melepaskan semua itu sayang. Seandainya kamu ngirisi surat nikah, ya ibumu menurutku benar, wong kamu belum pulang kan nggak dipakai. Dan suamimu ikut campur, yang bisa mengendalikan ikut campur tidaknya kan ada di kamu sayang. Ya kamu bodoh amat loh. Dia tuh
mamanya aku nggak nafkahi anak lah gini lah, tapi sebaliknya gitu lah Cek, kan kayak Nah, Nduk, Saman percaya nggak, Nduk? Orang yang memberi itu tidak perlu pengakuan. Tapi orang yang tidak memberi itu mencari perhatian. Menurutku, apapun yang dikatakan orang itu bukan hak kamu. Hak kamu adalah melakukan apa yang seharusnya kamu lakukan. Bodoh amat, Dok. Kalau kayak gini hidupmu nggak akan tenang, sayang. Berapa tetangga yang akan kamu urusin? Berapa tetangga yang kamu urusin? Omongannya bapakmu, ibumu, suamimu, nggak jelas kabeh, Dok. Lepaskan. Yang penting Saman punya uang pegangan. Yang tadi curhat suaminya juga seperti itu. Dan sekarang curhat lagi suaminya kayak gitu nih, kayak kamu. Jadi menurutku, kalau sesuatu yang kamu tidak mampu, lepaskan, sayang. Majikanmu api, wes fokus sama majikanmu. Aku kan juga bilang baik-baik, suami kan juga selingkuh ya Cek, ya bilang baik-baik gini perilakunya. Aku cuma ingin bersih Bu, aku pengen gimana ya, nggak terbebani, aku di sini kerja tenang. Terus ibu malah, kami tuh bilang gini malah tengkar dah, katanya ibu. Intinya ibu tuh bela suami loh Cek, nggak bela. Salah, Dok. Gitu. Salah, Aku yang salah, Dok. Dok, sebentar. Salah. Seorang ibu tidak akan membela keluarga luar. Dia akan tetap membela kamu. Karena dia tidak ingin kamu mengeluarkan uang lebih banyak. Bukan membela si lakinya. Tapi nunggu kamu pulang. Seandainya iya, dia yang selingkuh, dia yang harus keluarin uang, bukan kamu, sayang. Dan satu hal lagi, kalau masalah ibu, saya tuh nggak ngerti. Saya juga sensitif banget karena saya sering bertengkar sama ibu saya. Tapi baru sekarang ini saya menyadari bahwa ibu itu selamanya akan menganggap kita itu bayi yang bodoh, yang goblok, yang nggak bisa apa-apa. Paham nggak, sayang? Jadi nggak ada yang salah dengan ibu. Karena ibu itu selalu nganggap kita itu kecil. Walaupun aku bilang tadi, kalau seandainya kamu melihat suamiku, aku lebih baik, aku nggak lama ke mana, nggak apa-apa Bu, aku bilang gitu. Aku seandainya udah pulang, aku nggak pulang ke rumahmu, aku cari nggak boleh, kemana kan? nggak boleh emosi, sayang. Intinya tuh gimana ya Bu Cek, aku itu kirim itu sudah aku kirim semua ke ibu. Intinya aku kadang gajiku di sini kan aku kirim semua, aku cuma sisa 700 loh, 800 loh Cek. Tapi yang gede ibu itu nggak ada benernya gitu. Ya itu karena rasa kecewa di mana kamu nggak bisa nyimpen uangnya buat dirimu sendiri, sayang. Jadi kamu dikontrol orang. Jadi kamu dikontrol ibumu, karena itu mulai sekarang punya tabungan sendiri. Kamu udah jangan menyalahkan ibu, udah. Karena gini loh, sayang, rezeki itu nggak akan turun di kamu kalau hati kamu masih tidak memaafkan ibu. Walaupun ibu salah atau benar. Karena saya percaya rezeki itu kayak landasan helikopter. Jadi kalau tempatnya tidak bersih, tempatnya tidak terang, helikopter nggak mau turun, sayang. Saya tidak ingin rezekimu terhambat karena ibumu. Ngerti? Tapi ibu itu sudah keterlaluan banget loh Cek. Aku soal bikin rumah juga diributin. Katanya aku kepingin gini lah, dia gini. Salam aku kemarin gini. Masa iya loh Cek, anak suruh nyusuin rumah ibu, ada nggak Cek? Sampai aku gini, kalau aku suruh beli rumahmu Bu, aku nggak mau. Kalau seandainya rumahmu kamu mau jual, silakan, itu punyamu, hakmu. Aku sudah mondasi, sudah mau berdiri aja ya, mau ditempatin ibu, katanya kamu nggak usah bikin rumah, aku terusin. Dia beli itu. Siapa coba yang nggak sakit ya? Terus aku bilang gini, kemarin aku sudah marah banget. Kalau seandainya rumahmu kamu jual, silakan Bu, itu hakmu, itu punyamu. Kalau seandainya sambil menerusi rumah aku, silakan, itu hakmu. Aku tak melayu, aku tak mending tak ngalih gitu loh, tak mundur aku. Aku sampai gimana ya di ibu itu ya, aku itu nggak kurang lagi sama ibu ya. Bilangnya pinjem, nggak ngembaliin, aku diem. Soal anak kemarin, katanya hanya sakit, ternyata nggak sakit anakku. Minta buat bayar sekolah anakku, gak dibayarin ke sekolah, uangnya dipakai, nggak ngomong ke aku, jadi apa sampai nggak sakit, nggak betul jengkel gitu. Saya kurang tahu kenapa sekarang itu banyak ibu, bapak atau suami yang jadi toksik pada anak-anaknya di luar negeri. Aku tuh cuma
solusinya itu? Aku gitu pengen gimana ya, aku di sini tuh stres banget kadang. Kenapa sih aku kok ini, aku kadang sudah